Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farid dari jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran agama Islam dengan topik aplikasi syariah puasa. Seperti yang sama-sama kita ketahui, puasa merupakan salah satu amalan terutama bagi kita yang beragama Islam. Puasa atau saum merupakan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan dalil yang menjelaskan tentang puasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu." Dalam menjalankan ibadah puasa, kita juga dilatih terutama dalam ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Membina kesabaran dalam menahan godaan dari segala hal yang dapat merusak amalan puasa. Membentuk akhlak menjadi lebih baik, membina persaudaraan dan kemanusiaan, menjaga kesehatan, dan yang paling terpenting adalah yang melakukan ibadah puasa dengan ikhlas tentu akan mendapatkan imbalan, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui dalam menjalankan ibadah puasa, ada syarat-syarat tertentu yang harus kita tunaikan, yaitu seseorang yang melakukan ibadah puasa karena Allah haruslah beragama Islam, sudah balik dan berakal sehat, perempuan yang tidak haid dan mampu menjalankan puasa. Selanjutnya yaitu pembagian puasa. Puasa dibedakan menjadi 3, yaitu puasa wajib, sunnah, dan puasa yang diharamkan. Yang pertama adalah macam-macam puasa wajib. 1. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan menjadi ibadah wajib yang dijalankan umat muslim tiap tahunnya. Puasa ini termasuk rukun Islam keempat, dan biasanya dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Menurut ajaran Islam, puasa Ramadan dapat menghapus kesalahan dan dosa yang telah diperbuat selama ini. Setelah sebulan penuh berpuasa, umat muslim merayakan hari kemenangan dalam momen Idul Fitri. Kedua, puasa nazar. Puasa nazar wajib hukumnya dilaksanakan setelah seseorang berjanji atau beringkar untuk melakukan sesuatu. Umumnya, puasa nazar dilakukan agar keinginannya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya seperti ingin mencapai keberhasilan, sembuh dari sakit, atau lain sebagainya. 3. Puasa kifarat. Puasa kifarat wajib dilakukan apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya seperti pembunuh dan melanggar sumpah. Puasa ini dimaksud agar dosa orang tersebut diampuni selain sholat taubat. Selanjutnya puasa sunnah. Puasa Syawal jenis puasa pertama dari puasa sunnah adalah puasa Syawal. Puasa Syawal adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini bisa dilakukan secara berurutan dimulai dari hari kedua Syawal ataupun bisa dilakukan secara tidak berurutan. Kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah adalah jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji. Sedangkan bagi umat Islam yang sedang berhaji, tidak ada keutamaan untuk puasa pada hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, puasa Asyura. Bulan Muharram adalah puasa yang disunnahkan untuk memperbanyak puasa, boleh di awal bulan, pertengahan, ataupun di akhir. Yang keempat, puasa Senin dan Kamis. Jenis puasa satu ini juga merupakan puasa sunnah terpopuler. Puasa Senin Kamis berawal ketika Nabi Muhammad SAW memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena hari Senin merupakan hari kelahiran beliau, sedangkan hari Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Yang kelima, puasa Daud. Jenis puasa ini merupakan puasa unik karena pasalnya puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara saling-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa Daud bertujuan untuk meneladani puasa Nabi Daud. Puasa jenis ini juga ternyata sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, puasa Sya'ban. Nisfu Sya'ban. Tidak hanya bulan Ramadan yang mempunyai keistimewaan, bulan Sya'ban juga memiliki keistimewaan terdiri pada bulan Sya'ban dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya.
diharamkan. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri, tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat setelah mengatur bahwa pada hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk puasa dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga agar semua bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban itu dan merayakan hari besar. Yang ketiga, Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Pada 3 hari itu, umat Islam masih dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Yang keempat, puasa sehari saja pada hari Jumat. Puasa ini haram hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. Yang kelima, puasa pada hari Syah. Hari Syah adalah tanggal 30 Sya'ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal bulan tidak terlihat. Ketidakjelasan ini disebut Syah dan secara syar'i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. Yang keenam, puasa selamanya. Diharamkan bagi seorang untuk berpuasa terus setiap hari, meski dia sanggup untuk mengajarkannya karena memang tubuhnya kuat. Tetapi secara syar'i, puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Bagi mereka yang ingin banyak puasa, Rasulullah menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. 7. Wanita haid atau nifas. Wanita yang sedang mengalami haid atau nifas diharamkan mengajarkan puasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun perkara yang dapat membatalkan puasa sehingga wajib mengganti jika dia melakukannya adalah 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Haid dan nifas. Perempuan yang datang haid dan nifas diharamkan berpuasa meskipun hanya beberapa saat lagi menjalankan berbuka puasa. 4. Keluar mani. Keluar mani baik akibat pandangan ataupun berkira tentang suatu yang erotis atau sengaja dikeluarkan. Menstruasi membatalkan puasa. 5. Gila. Orang gila pada siang hari membatalkan puasa. 6. Batal niat. Batalnya niat puasa menyebabkan batalnya puasa meskipun tidak ada hal lain yang membatalkan. 7. Bersetubuh pada siang hari. Hikmah puasa. Puasa memiliki hikmah yang sangat besar terhadap manusia, baik terhadap individu maupun sosial, terhadap rohani maupun jasmani. Terhadap rohani, puasa juga berfungsi mendidik dan melatih manusia agar terbiasa mengendalikan hawa nafsu yang ada di dalam diri setiap individu. Puasa juga mampu melatih kepekaan dan kepedulian sosial manusia dan merasakan langsung rasa lapar yang sering diderita oleh orang miskin dan ditentukan untuk membantu mereka dengan banyak sedekah. Sedangkan terhadap jasmani, puasa bisa mempertinggi kekuatan dan ketahanan jasmani kita. Karena pertama, umumnya penyakit bersumber dari makanan. Dan kedua, sebenarnya Allah SWT menciptakan makhluknya, termasuk manusia, sudah ada kadarnya. Allah memberikan kelebihan demikian pula keterbatasan pada manusia, termasuk keterbatasan pada soal kadar makan dan minum. Kesimpulan, puasa adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Puasa ada yang wajib dan sunnah, dan ada juga puasa yang diharamkan. Puasa sangat bagus untuk dijalankan, selainkan mendatang kepala juga dapat mendatangkan kesehatan bagi umat yang menjalankannya. Dampak sosial juga sangat nyata dan dapat kita rasakan dalam berpuasa. Dengan berpuasa, kita dapat ikut merasakan bagaimana susahnya saudara-saudara yang hidup dalam kemiskinan serba kekurangan dalam menjalankan kehidupannya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Jikalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.